Sonora FM Semarang. Part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Seperti biasa di jam 10 sampai 12 siang ini Sonora Hits bakal ditemenin sama Grace Kantana. Tapi di Rabu 28 Oktober ini saya gak sendirian untuk jam 10 sampai 11, karena saya sudah ditemani salah satu wanita cantik yang baru saja datang. Selamat pagi Mbak Ika Prawesti. Pagi Mbak. Ini aku manggilnya Simbok. Simbok. Oh iya, karena Simbok aja. Kenapa sih Mbak? Itu aku penasaran tuh, yang mau iya? aku tanyain dari kemarin. Kenapa manggilnya nggak Mbak, nggak Kak, Bu? Kenapa harus Simbok? Satu karena emang udah mbok-mbok. Jujur sekali. Jujur ya. banget aku ya. Yang kedua kayaknya kalau mbok itu kan mencerminkan Semarang banget ya. Dan memang kebanyakan memang manggilnya mbok karena si mbok ini kayak jadi yellow pages-nya orang ya. Orang nanya apa aja gitu. Nah, filosofinya orang Jawa itu kan simbok untuk nombok ilmu, nombok info gitu-gitu. Oke, berarti manggilnya Simbok aja ya? Simbok aja. Simbok aja. Dan Simbok ini dari komunitas Bayi Tabung Indonesia. Yes. Betul ya. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrolin seputar komunitas Bayi Tabung Indonesia. Kalau misalnya sahabat Sonora juga pengen tanya-tanya, boleh di WhatsApp 0811 2598 989, atau bisa juga langsung aja ke Instagram @sonora_semarang. Kita juga lagi live di sana. Jadi buat Anda yang lagi join live juga di Instagram Sonora Semarang, selamat pagi. Jadi kita bisa nyapa tuh Mbak dari sini. Hai. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu gitu ya, atau mungkin di awal waktu saya bilang ada komunitas Bayi Tabung Indonesia, apa tuh gitu, boleh nggak Mbak jelasin dong sebenarnya ini komunitas apa sih? Komunitas Bayi Tabung Indonesia ini sebenarnya adalah inspirasi awalnya dari satu kesamaan nasib ya. Satu kesamaan nasib karena memang kita ada permasalahan fertilitas yang akhirnya kita kesulitan untuk memiliki keturunan. Awalnya dari situ. Kemudian daripada nih ya, kayak kalau dulu tuh kalau zaman-zaman Bok itu kan udah 10 tahun yang lalu. Itu kalau kita cerita soal belum punya anak atau apa, kayaknya semua tuh membuli kita gitu. Oh benar. Ya, kan? Benar. Jadi tuh kayak kita tuh yang perempuan ini terutama menjadi merasa kecil. Pada akhirnya kita berkumpul jadi satu, saling sharing untuk saling menguatkan. Jadi sebenarnya komunitas Bayi Tabung Indonesia ini bukan hanya survivor yang pelaku bayi tabung, tapi lebih kepada survivor garis 2 kalau kita menyebutnya. Karena tiap bulan kan kita dibuat galau sama garis 2 mata spek ya. Gitu. Oke, jadi memang awalnya berangkat dari mungkin rasa sama-sama ini ya, karena apa ya kalau aku bilang ya, sama-sama wah gue dibully mulu nih gitu ya. Justru kan? dari situ diangkatnya tuh justru dari kita tuh sedih gitu loh. Kita tuh harus mau ngomong kemana gitu. Sementara kadang-kadang kalau kita ngomong ke keluarga, justru dari keluarga dan orang dekat itu justru yang membuli gitu. Istilahnya membuli, lebih besar ya. Ada penekanan yang ini pasti kamu nih. Nanti kalau yang kayak Simbok nih ya, lemaknya berlebih ya, penuh kelebihan tubuhnya, dibilangnya gitu. Salah sendiri, kamu kebanyakan lemak sih, jadi ketutup rahimnya gini-gini. Nah, itu berangkat dari situ sebenarnya. Nah, ini sebenarnya awalnya dari tahun berapa sih, Mbak? Dari tahun 2016 sebetulnya. 2016. Jadi 2016 itu sebenarnya dari 10 tahun yang lalu, Mbok tahun 2009 itu sudah mulai di Bayi Tabung. Kan anaknya Bayi Tabung. Cuman waktu itu kan kita belum berani untuk menyebut menjadi komunitas. Jadi cuman kumpul-kumpul aja gitu. Berkumpul terus pada akhirnya tahun 2016 itu kita memberanikan untuk menyebut menjadi komunitas dulu. Komunitas Bayi Tabung gitu, karena kebetulan memang pada saat itu kita langsung mengadakan kayak semacam seminar yang kita mendatangkan narasumber, dan itu tuh dokter kita pada saat kita Bayi Tabung di luar Indonesia. Kebetulan seperti itu di 2016. Pada akhirnya responnya bagus, kita buka fanpage, Facebook group, itu bagus. Nah, baru kemarin di tahun 2019 itu terpikir untuk melegalkan komunitas ini karena sudah semakin besar dan sudah ada di seluruh Indonesia kan. Gitu. Jadi baru kita legalkan kemarin ini menjadi Yayasan Bayi Tabung Indonesia. Nah ini pencetus ide awalnya apakah memang kenal Mbok bukan atau siapa? Enggak. Mencetus ide awalnya sebenarnya kita nggak bisa bilang pencetus ada awal A B C D E sih gitu. Tapi pada saat pertama kali kita berkumpulnya ada 5 orang. Gitu. Itu di Semarang kah? Di seluruh Indonesia. Itu gimana ketemunya di seluruh Indonesia? Ketemunya di luar
Indonesia karena kita pada saat itu menjadi satu survivor di salah satu klinik fertilitas di Malaysia. Gitu. Jadi justru ketemunya di situ ya. Padahal sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia ketemu di luar. Di luar. Itu di 2016. Berarti akhirnya berjalan 2010 ya awalnya ya. 2010 ketemunya ya 2010. ketemunya. Kemudian jadi komunitas di 2016. Berarti kalau dihitung-hitung secara resmi jadi komunitas itu kan 4 tahun lah ya. 4 tahunan, sekitar 4 tahunan ini. Sampai sekarang membernya udah berapa sih, Bu? Kalau member sebenarnya banyak ya, karena di seluruh Indonesia. Kita bicara member itu bukan berarti semua harus terdata gitu. Jadi komunitas ini tuh membebaskan, apalagi setelah terbentuk menjadi yayasan Bayi Tabung itu, kita tidak ada syarat khusus untuk harus mendaftar atau ada uang tahunan membership, nggak ada. Karena sebenarnya kalau dari yayasan kita tidak boleh kan mengkolek money. Betul. Jadi kita memang benar-benar ini pure untuk kegiatan amal, kegiatan CSR kita. Kalau member yang terdata secara yayasan itu ada sekitar 500 something lah. Itu ada terdata secara lengkap. Tapi kalau yang tidak terdata ya banyak ya. Artinya dalam artian yang mereka mengikuti kegiatan-kegiatan kita yang keliling Indonesia itu juga kita bilang itu menjadi member, karena mereka kan tetap join dan mensupport. Itu sekitar 2.000, hampir 3.000. Wow, itu seluruh Indonesia ya? Iya. Luar biasa, 2.000 sampai 3.000. Nah, awal terbentuk karena memang punya satu rasa yang sama, perasaan yang sama gitu ya, atau problem yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, dari teman-teman komunitas Bayi Tabung Indonesia nih punya visi dan misi lebih dong, pasti dong. Iya, visi dan misinya ada. Secara teks sebenarnya aku nggak begitu hafal ya. Aku terus terang banget ya. Tapi mungkin secara yang diingat aja lah boleh ya. Karena sebenarnya ini tuh kepalanya ada yang di Jakarta nih, ada ketuanya. Mbok nih bagian cuap-cuap gini ya. Itu yang terpenting adalah visi misi kita adalah bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Kalau kepanjangannya sih mungkin nanti bisa dilihat di Instagram. Bisa cek di Instagram. Iya, bisa cek di Instagram. Sebenarnya kita memang bagaimana kita bisa mencari kualitas, bagaimana kita untuk memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita, bisa meningkatkan kualitas yang ada dalam diri kita, bisa memberikan manfaat bagi lainnya. Artinya apa? Ketika kita sudah punya pengalaman dan kita sudah punya networking yang bisa kita bagi, ya kenapa enggak? Ilmu kan bukan hanya sekedar menjadi bahan asupan kita sendiri kan. Betul. Itu. Dan ilmu yang secara pengalaman itu Simbok pikir itu yang lebih dapat esensinya ya. Oke, kalau kita belajar memang perlu textbook, kita perlu tahu, tapi secara pengalaman ya, kalau Mbok bilang ya daripada lo kesana sendiri atau lo kesini sendiri kan lebih baik kita saling berbagi, kita mendengarkan insight. Nah, berangkatnya visi misinya dari seperti itu, bagaimana kita bisa memberikan manfaat agar apa sih? Agar teman-teman di Indonesia ini kan banyak banget tuh sebenarnya survivornya. Mereka tahu arah gitu, mau kemana, jadi nggak bingung sendiri. Karena gini, kebanyakan kita itu dasarnya adalah dari dokter Google. Betul. Dokter Google ya. Dokter Google. Betul. Sementara dokter Google itu juga kita nggak bisa bilang itu akurat 100% gitu. Oke, jadi saling berbagi lah ya. Betul, intinya ya, berbagi informasi, berbagi ilmu, pengalaman. Oke, baik. Nah, tadi di seluruh Indonesia berarti kurang lebih member 2.000 sampai 3.000 ya, kayak gitu kan. Kalau di Semarang sendiri, Mbok kan domisilinya di Semarang nih. Domisilinya di Semarang. Nah, kalau di Semarang sendiri ada berapa banyak sih? Di Semarang sendiri mungkin ada sekitar 50-an ya. Yang aktif ya. Yang aktif sekarang. ya. Nah, kalau tadi bilangnya memang sebenarnya pusatnya nggak di Semarang nih. Betul. Ini di mana sih kalau komunitas Jakarta? Di Jakarta. Karena ketua komunitasnya Mbak Herlina itu ada di Jakarta. Oke. Nah, kalau untuk istilahnya kayak branchnya mungkin atau mungkin untuk cabang-cabangnya di Indonesia ada di mana aja kah? Ada di Surabaya, Bandung, Bali, Balikpapan, Medan, Palembang, Pekanbaru. Mudah-mudahan Simbok nggak ada yang terlewat ya. Dia didengerin semua. Dengerin semua. Jogja. Disebut gitu. Itu makanya itu. Oh, banyak juga ya. Iya. Hampir rata di seluruh pulau. Iya, ya, kecuali Indonesia Timur. Karena kita belum pernah open kegiatan juga yang ada di Indonesia Timur. Jadi mungkin setelah siaran ini kalau ada yang mau menggandeng, boleh loh ya. Boleh loh ya. Boleh dipanggil ke sana, ke Maluku kah gitu kan. Asik kali ya ke sana-sana ya. Nah, oke, nah ini tadi kita udah secara kepengurusan, visi misi dan kayak gitu. Nah, sebenarnya inti dari
kegiatan komunitas bayi tabung Indonesia ini sendiri apa aja sih, Mbok? Jadi kegiatan itu sebenarnya kita karena memang bergeraknya based on charity ya. Jadi semua kegiatan pasti berdasarkan dengan charity, berdasarkan dengan kegiatan sosial, artinya gitu. Yang pertama, kegiatan yang paling utama adalah kita gathering. Gathering itu semacam seminar yang kita di situ bisa sosialisasi, gitu, sosialisasi tentang infertilitas, tentang fertilitas, dan juga kita juga bukan sosialisasi hanya sekedar kita tadi berbagi antar anggota, tapi kita mendatangkan ininya juga nih, expertnya juga nih. Biasanya kita digandeng oleh pihak ketiga, klinik atau rumah sakit yang memang dia mempunyai klinik fertilitas. Itu yang kedua, biasanya kita punya kegiatan-kegiatan sosial bersama dengan komunitas-komunitas lain seperti Ibu Menyusui, kemudian PCOS Fighters, Endometriosis Indonesia, itu juga termasuk komunitas-komunitas yang sering berkolaborasi dengan kita untuk memberikan edukasi. Tetap basicnya ke edukasi. Kemudian yang kegiatan yang terbesarnya sebenarnya kita punya gerakan 1000 orang tua. Itu yang lagi kita canangkan nih dari dulu. Kenapa dari dulu sampai sekarang masih dicanangkan terus ya, karena memang belum tercapai sampai ke 1000. Mudah-mudahan sih ya di tahun 2021 kita benar-benar bisa mencapai gerakan 1000 orang tua ini benar-benar 1000. Jadi besoknya lagi bisa meningkat gitu kan. Oke, baik. Nah, ini aku tertarik tadi yang sama yang terakhir 1000 orang tua. Itu awalnya atau mungkin dari keresahan apa sih akhirnya muncul gerakan 1000 orang tua ini? Awalnya itu dari ketika kita melakukan gathering, kita roadshow ya, artinya kita roadshow ke beberapa kota di Indonesia. Di situ sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan si survivor ini itu yang pengen banget sebenarnya punya baby, pengen banget program. Tapi punya keterbatasan, terutama keterbatasan biaya. Karena kalau kita bilang namanya program hamil, mau inseminasi, mau bayi tabung, mau program hamil sekalipun pasti ada cost-nya kan. Betul. Dan pasti ada biaya dan nggak, iya bener, dan nggak murah gitu. Betul. Itu dia semacam program alami juga kita butuh suplemen, kita butuh ke dokter seperti itu. Nah, kemauannya besar tapi ada keterbatasan. Sedangkan program fertilitas itu atau program hamil itu kan terbatas dengan usia. Nah, kita berangkat dari keresahan tersebut ya. Jadi banyak yang curhat nih, aku padahal pengen banget lomba kesini, pengen banget, tapi gimana ya, dana belum cukup, masa nanti di tengah-tengah program harus berhenti gitu. Jadinya ya sudah, kita melakukan gerakan 1000 orang tua ini. Kita mengajak nih para survivor atau di luar survivor, bahkan corporate juga yang memang mau berbagi, silahkan aja. Jadi ini kita membantu untuk teman-teman survivor yang memang punya keterbatasan ini untuk bisa menjadi orang tua. Artinya kita bantu mereka untuk biaya program hamil. Oh, I see. Gitu. Oke. Jadi dari segi finansialnya gitu ya. Iya, kita melihatnya dari segi finansialnya dulu. Tapi untuk kita memilih siapakah yang berhak mendapatkan, itu dari pihak yayasan ada sendiri kriterianya. Jadi seperti contoh, dia sudah menikah lebih dari 5 tahun, kemudian sudah pernah melakukan pemeriksaan dan memang terbukti secara medikal bahwa ini tidak bisa hamil secara alami gitu, harus melakukan inseminasi atau bayi tabung. Itu ada buktinya semua medis yang bisa dibuktikan, nanti bisa diajukan ke yayasan untuk bisa di screening. Oke, gitu. Jadi memang ada kriteria khususnya juga ya, nggak sembarang. Biar tepat sasaran. Betul. Ini tadi selain ada gerakan 1000 orang tua, terus tadi Mbak Simbo sempat nyinggung juga gathering keliling-keliling keluar kota. Kalau itu acaranya ngapain tuh? Saya tuh kalau dengar keliling luar kota enak ya? Iya, wah jalan-jalan nih, enak jalan-jalan ya. Tapi sebenarnya kegiatannya ngapain aja tuh, Mbak? Nah, kalau gathering itu sendiri sebenarnya bener banget loh, kegiatannya seru karena apa? Kita bisa ketemu dengan banyak orang. Pertama adalah kita ketemu dengan survivor, sesama survivor ya. Antara survivor yang masih berjuang, namanya juga survivor, ataupun yang sudah berhasil. Nah, di situ juga kegiatannya biasanya kita mengedukasi mengenai fertilitas, karena secara awam walaupun di Google ini udah banyak, tapi secara awam tuh banyak yang masih belum ngerti sebenarnya fertilitas tuh gimana sih, sebenarnya aku kapan sih tepatnya untuk aku datang ke dokter untuk program. Atau ada juga kadang-kadang yang malah masih berpikiran bayi tabung berarti bayinya ditabung dong. Itu yang ada di benak saya. Nah, itu dia. Jadi masih itu banyak tabung yang dimasukin ke rahim gimana, kan ada yang kayak gitu kan. Bener-bener iya. Secara gambar di Google itu banyak banget loh yang bayi tabung itu digambarkan dengan bayinya di dalam tabung. Jadi orang tuh banyak berpikir tuh ya begitulah ya, menerima
pengelolaannya. Jadi kita mengedukasi para survivor ini di seluruh Indonesia ini untuk tahu sebenarnya infertilitas itu apa, kemudian bayi tabung itu apa, inseminasi apa, bersama dengan para expert, artinya dokter-dokter. Gitu. Oke, jadi langsung sama ahlinya, nggak cuma sekedar orang-orang biasa aja gitu. Iya, ya, jadi gathering itu semacam kegiatan seminar, tapi kita nggak bilang seminar ya, karena di sini bukan hanya mendengarkan dokternya, tapi kita bisa konsultasi secara langsung dan kita bisa mendengarkan sharing nih dari para survivor secara pengalamannya. Oke. Nah, Mbok, menarik loh tadi loh, kalau ternyata masih banyak yang salah kaprah, termasuk saya gitu ya tentang bayi di dalam tabung ya. Iya, itu tentang bayi tabung, tentang inseminasi. Boleh dong, Mbok, mungkin banyak juga dari sahabat Sonora yang belum terlalu paham sebenarnya seperti apa, terus bedanya apa gitu. Bayi tabung ini apa, infertilitas ini apa, dan segala macam. Boleh dong dikasih Gitu ya? kuliah dikit lah pagi-pagi, nggak apa-apa lah ya. Aduh, ya. Jadi gini, sebenarnya capacity-nya ini lebih ke dokter ya, tapi mungkin Simbok menjelaskan aja secara Simbok juga survivor dan sudah menginfluence banyak orang di sini. Influencer. akhirnya kan nyantol nih di kepala udah. Jadi infertilitas itu adalah sebenarnya ketika kita sudah menikah selama 1 tahun tapi kita belum bisa mempunyai anak secara alami. Artinya dengan berhubungan secara rutin tapi belum juga dikaruniai baby atau memang belum bisa positif hamil, itu berarti sudah dijemput infertilitas dan itu saatnya untuk datang ke dokter suami istri ini memeriksakan diri gitu. Nah, dari situ nanti baru bisa diketahui apakah programnya nanti akan alami. Akan alami itu artinya tetap berhubungan secara alami tapi disupport dengan suplemen atau nanti inseminasi dan bayi tabung. Nah, inseminasi dan bayi tabung ini yang biasanya orang banyak rancu. Itu betul. Jadi kalau bayi tabung sendiri ya, yang tadi katanya bayinya di dalam tabung. Aduh, salah ternyata. Sih ya sebenarnya. Jadi kalau bayi tabung ini sebenarnya adalah proses di mana kita mengawinkan sel telur dan sperma ada di luar. Jadi sel telur dari istri ini diambil melalui OPU, kita sebutnya ya semacam operasi itu diambil sel telurnya. Kemudian nanti di suaminya juga dia mengeluarkan sperma pada saat istri ini diambil sel telur dan dikawinkan di luar di lab embriolog biasanya sebutnya seperti itu. Nah, setelah 3 hari nanti akan jadi nih 1 embrio. Nah, embrio ini yang akhirnya dimasukkan ke tabung. Sebenarnya seperti itu. Jadi embrio ini sudah, kalau Simbok salah mungkin bisa dikoreksi ya. Kalau dulu sih Simbok dengar katanya embrio ini tuh semacam sudah jalin baby usia 2 minggu gitu. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan ke rahim. Ketika nanti dia akan berkembang, ya sudah berarti kan positif hamil. Tapi bisa juga dia tidak berkembang, bisa juga akhirnya luruh lagi, itu bisa juga. Jadi enggak literally bayi di dalam tabung ya, enggak ya, bukan tabung. Prosesnya aja dikawinkan di luar. Jadi sel telurnya sama spermanya tuh dikawinkannya di luar, bukan secara kita berhubungan badan gitu. Pikirannya langsung kemana-mana. Oke, Sobat Sonora, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya mengenai, ini saya nyebutnya jadi yayasan atau komunitas ya, Boy ya? Sebenarnya kalau secara legal yayasan, tapi memang orang banyaknya nyebutnya masih komunitas ya. It's okay sih. Ya, jadi komunitas bayi tabung Indonesia, nanti kita tanya lagi, termasuk kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan komunitas bayi tabung jadi sebuah yayasan kayak gitu. Yang mau tanya-tanya juga boleh di 0811259899 atau bisa juga langsung di Instagram @sonora_Semarang. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol seputar mungkin kegiatannya, kemudian juga awal mulanya komunitas ini berdiri gitu kan. Nah, tapi yang menarik adalah ternyata dari komunitas bayi tabung Indonesia ini sudah beralih gitu ya. Bukan beralih sih sebenarnya, mengukuhkan gitu ya. Jadi menjadi yayasan Bayi Tabung Indonesia. Yayasan Bayi Tabung Indonesia. Kenapa tuh, Mbok? Akhirnya memutuskan untuk deh kita jadi yayasan aja gitu? Ya betul banget. Jadi sebenarnya pertimbangan panjang ya. Ketika tadinya kan kita mikirnya nih ya, kalau emak-emak kan cuman ya udahlah ya kumpul-kumpul gini aja deh beres gitu. Karena kalau kita tadinya mau mikir menjadi komunitas aja tuh PR tuh. Secara kita kalau udah di rumah ya pegangannya kan sotil gitu-gitu ya. Ibu-ibu banget ya. Banget pegangannya kayak gitu. Nah, apalagi menjadi yayasan. Tapi kenapa terus pada akhirnya berubah ke menjadi yayasan? Karena kita merasa ini sudah besar private konsultasi ya. Betul. Jadi nanti dipisah ya kalau memang misalnya peminatnya, pesertanya. Iya, betul. Jadi kita akan split
Di split kayak gitu. Oke, dari jam 8 pagi ya 1 November. Dari jam 8 pagi sampai selesai. Karena nanti acaranya itu yang pertama kali pasti akan ada penjelasan dari Dr. Maitra dan Dr. Panji ya, selaku dari Bocah Indonesia yang akan menjelaskan sebenarnya fertilitas itu apa sih, atau infertilitas itu apa, permasalahannya apa, dan solusinya bagaimana. Itu beliau-beliau yang mereka berdua ini akan menjelaskan. Dr. Panji sendiri akan mengenalkan Bocah Indonesia gitu. Bocah Indonesia seperti apa sih, kalau seandainya memang nanti sahabat-sahabat semua nih atau teman-teman tertarik untuk program di sana, apa sih yang bisa diberikan oleh Bocah Indonesia kepada teman-teman yang ada di Semarang, kemudahan-kemudahan apa yang diberikan. Nah itu nanti Dr. Panji akan menjelaskan di situ. Selain itu juga nanti kita ada sharing bersama dengan survivor. Ada 4 orang survivor. Ada 4 orang survivor yang akan sharing pengalamannya, dan tenang aja ini bebas ya, dalam artian bukan berarti takut nanti kalau aku ikut gathering ini berarti aku harus ke Bocah Indonesia, enggak. Dr. Panji sendiri pun juga sangat terbuka. Beliau selalu bilang soal pilihan mau program di mana terserah, yang terpenting adalah harus nyaman dulu. Betul. Nah, ini pengenalan dulu nih, apakah nyaman atau tidak. Survivor yang kita hadirkan pun itu dari berbagai klinik. 4 orang ini berbeda semua pengalamannya. Mereka semua berhasil tapi di berbeda klinik semua, bukan hanya dari Bocah Indonesia. Ada dari Bocah Indonesia 1, kemudian ada yang dari luar negeri 1, kemudian 2 dari Semarang tapi 2 klinik yang berbeda. Gitu. Jadi balance ya, maksudnya nggak cuma satu aja. Benar, gitu, kita nggak pernah untuk eksklusif harus mengharuskan teman-teman, oke, kamu harus program di sini A, B, C, D, E, enggak. Karena kita nggak ada kontrak eksklusif dengan salah satu klinik ya. Kita terbuka oleh semua klinik. Oke, nah ini kan waktunya juga udah mepet nih, Bo. Boleh langsung kalau misalnya ada sahabat Sonora yang pengen daftar gitu kan, itu bisa di mana tuh? Oh, bisa, aku buka kepekan dulu ya. Oke. Lalu ya, kita harus buka kepekan dulu. Aduh, aku tuh seru ya kalau begini ya. Nah, buat teman-teman nih ya yang mau banget untuk daftar, kita memang terbatas ya, kapasitasnya. Jadi boleh langsung WA ke Mbak Aam di 0822 2767 3399. Sekali lagi ya mungkin ya, 0822 2767 3399. Itu nanti boleh langsung mendaftar ke Mbak Aam. Sebutkan aja namanya, nama suaminya, dan itu HTM-nya hanya 300.000 per couple. Sudah per couple loh. Per couple ya. Sudah 2 orang. Itu udah termasuk dengan makan siang, coffee break, terus private consultation, juga sudah termasuk dengan door prize. Yang pasti sebenarnya yang tidak ternilai harganya adalah private consultation dan sharing survivornya. Betul. Gitu. Ya bayangin aja sekarang kalau kita mau ke klinik nih, mau konsul aja udah berapa duitnya? Iya kan? Ini 300.000 udah dapat all in, dapat semangatnya, dapat motivasinya, dapat gitu. makan siang. Kenyang juga kalau makan siang. Oke, bisa langsung ke situ. Nah, kalau buat sahabat Sonora juga yang pengen cari tahu lebih tentang komunitas bayi tabung Indonesia atau kita.id, bisa di mana Mbak, ada sosial medianya? Bisa di Instagram dengan nama komunitas bayi tabung Indonesia, disambung semua, atau juga bisa ke fanpage dengan nama yang sama, komunitas bayi tabung Indonesia. Komunitas bayi tabung Indonesia, bisa langsung cek di situ gitu ya. Kalau misalnya pengen join tapi mungkin masih malu-malu gitu, boleh langsung DM aja ya, konsultasi ya. Boleh langsung DM gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting kan kenal dulu biar mesra. Baik. Kenal dulu biar mesra. Oke, karena waktunya udah ternyata udah jam 11, cepet banget. Aduh, ya. Gak kerasa ya. Gak kerasa ya, Simboika Pramesi, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Sehat-sehat terus. Salam juga buat teman-teman ya di komunitas bayi tabung Indonesia, dan semoga eventnya tanggal 1 lancar juga. Amin. Pokoknya nanti kita tunggu semua kedatangannya sahabat Sonora juga ya. Mbak juga pokoknya kita tunggu untuk mensupport kegiatan kita nih. Oke, thank you banget. Terima kasih ya Simboika. Terima kasih. Dan sahabat Sonora jangan kemana-mana, karena saya masih bakal nemenin sampai jam 12 siang nanti. Jadi stay tune terus di Sonora Hits. Sonora FM Semarang, part of KG Radio Network.